Menjadi kota terbesar di Turki, Istanbul memiliki daya tarik bangunan dan arsitektur yang memanjakan mata ya. Di sana kita bisa mengunjungi situs bersejarah, mencicipi kuliner, berbelanja, dan juga menikmati eksotisme panorama. Bukan cuma Turki aja yang berubah nama, ada juga beberapa negara yang sempat mengubah nama mereka. Ya. Dulu Holland, sekarang jadi Nederland gitu. Ini baru tahun Nederland. 2020 lalu dan perubahan nama tersebut dilakukan untuk mengubah citra Belanda sebagai negara pengguna narkoba untuk rekreasi dan prostitusi legal. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya masih sama Nuke, Azwita dan juga ada Ditan Sudiro di sini. Dan tadi kita udah bahas soal Turki yang ganti nama menjadi Turki. Turki ya, tahu penyebutannya mudah-mudahan benar kayak gitu ya. Kalau tulisannya Turkiye. Yap. Gitu. Nah, kita mau bahas lagi nih gitu. Jadi konon kabarnya banyak juga ya Tan. Negara-negara jadi tuh yang ternyata tuh mengusulkan ganti nama gitu. bukan cuma Turki aja yang berubah nama, ada juga beberapa negara yang sempat mengubah nama mereka. Ini kita punya beberapa negara-negara yang yang memutuskan untuk mengubah sebutan nama negara mereka. Yang pertama adalah Belanda. Pemerintah Belanda ini mengganti nama mereka dari Holland, ini bener, dulu Holland. Iya, Holland. Sekarang masih ada tuh. Beda. Kincir angin kan beda. Gue gak mau nyebut. Dulu Holland ya, toko roti beda ya. Iya. Dulu Holland, sekarang jadi Nederland gitu. Ini Nederland. baru tahun 2020 lalu dan perubahan nama tersebut dilakukan untuk mengubah citra Belanda sebagai negara pengguna narkoba untuk rekreasi dan prostitusi legal. Kalau Holland terlalu kayak gitu katanya. Jadi Iya. Nederland. Oh, Nederland. Holland. Siapa itu? Itu yang dulu jajah Indonesia. Iya jelek juga namanya. Konotasinya jadi jelek ya. Iya sih. Terus selanjutnya ada negara Makedonia Utara. Nah, ini di tahun 2019 silam, Republik Makedonia secara resmi berubah nama menjadi Republik Makedonia Utara. Berbeda dengan negara lain, Republik Makedonia ini mengubah namanya karena alasan politis. Jadi Makedonia Utara berusaha meningkatkan hubungan dengan Yunani dengan tujuan bergabung dengan NATO dan juga Uni Eropa. Selama ini Yunani mendebatkan nih penggunaan nama Makedonia sebagai nama negara tetangga karena nama Makedonia juga merupakan nama wilayah geografis di Yunani. Dan gak hanya itu aja, Makedonia juga merupakan nama kerajaan Yunani kuno. Nah, akhirnya sengketa penamaan inilah yang menjadi penyebab ketidakstabilan kondisi di wilayah tersebut. Akhirnya setelah melewati proses yang cukup panjang dengan negara Yunani terkait nama negara Makedonia, akhirnya Makedonia Utara disetujui berganti nama menjadi Republik Makedonia. Rumit ya? Cuman perkara Kompleks. depannya jadi Republik, tadinya Makedonia Utara. Ribet. Tapi masih ada tuh si Makanya Makedonianya. kalimatnya nggak diubah juga ternyata. Oke. Makedona teh. Selanjutnya ada nih Eswatini. Jadi pada bulan April 2018, Raja Mespati ketiga mengganti nama Swaziland menjadi Eswatini. Swaziland gue tau. Boleh nggak sih gue nyebut Eswatini tuh kayak nama-nama orang Indonesia? Beda nih. Kalau salah Afrika nih Swaziland nih. Penggantian nama itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk lepas dari bayang-bayang kolonialisme negara itu di masa lampau. Sang raja juga dikatakan gak seneng saat kata Swaziland ini agak membuat bingung orang-orang. Banyak orang yang mengiranya sebagai Switzerland juga, Swiss gitu kan. Padahal beda Oke. ya. Oke, selanjutnya ada negara Sri Lanka. Ini sama seperti Eswatini tadi. Sri Lanka mengubah namanya dari sebelumnya Ceylon ya untuk melepaskan diri dari asosiasi kolonial. Meskipun perubahan nama resmi dilakukan ini di tahun 1972 ketika merdeka dari kekuasaan Inggris, baru pada tahun 2011 lalu nih negara Sri Lanka secara resmi menghapus nama kolonial lama Ceylon dari penggunaan nama pemerintahan. Ini juga Sri Lanka juga lagi krisis moneter. Ya. Lagi rusuh banget di sana. Ya ampun, kenapa sih pada krisis moneter? Padahal banyak loh, saya ada teman-teman yang liburan ke sana ngelihat gajah. Iya. Gajah Sri Lanka. Lucu ya. Oke, dan selanjutnya ini ada negara Myanmar, tetangga kita. Myanmar ini dikenal dengan bahasa Inggris, itu ada dua nama. Yang pertama adalah Myanmar dan kedua Burma.
Nama negara sebenarnya telah diubah dari Burma menjadi Myanmar dan akhirnya menjadi Republik Persatuan Myanmar yang telah menjadi subjek kontroversi. Perubahan nama dilakukan oleh junta militer pada tahun 1989, tepat 1 tahun setelah beberapa orang terbunuh dalam upaya untuk menekan pemberontakan rakyat. Perubahan nama tersebut diakui oleh beberapa negara, termasuk oleh negara Prancis dan Jepang serta PBB. Namun Amerika Serikat dan Inggris tidak mengakui militer yang tidak dipilih yang mengubah nama tersebut. Ya karena emang nggak dipilih, junta militer naik sendiri. Dan kalau ngebahas tentang Myanmar, saya pernah ketemu orang, temennya teman lah. Jadi udah berbahasa Indonesia segala macam. Dia kalau ditanya emang asalnya dari mana, Burma. Dia nggak bilang dia orang Myanmar. Mukanya agak India. Emang kan Myanmar kan ada beberapa etnis, salah satu yang mirip India. Kenapa? Dia Islam. Enggak, kenapa dia harus nyebut Burma? Negaranya udah nggak ada kan? Iya. Sedih ya. Sebenarnya bingung sih dia. Sedih. Gue mau nyebut dari mana ya? Iya, jadi waktu saya bercanda kan. Tapi lo Arab kan? Ada keturunan Arab dia? Oh enggak. Gue dari negara Burma. Burma. Oh oke. Jadi nggak enak nanya buang muka. Pernah ketemu kayak gitu. Oke, selanjutnya ada negara Kamboja juga nih yang ternyata juga telah berganti nama beberapa kali ya. Ini dalam rentang antara tahun 1953 sampai dan 1970 negara ini berganti nama nih menjadi Kerajaan Kamboja dan kemudian Republik Khmer hingga 1975. Di bawah pemerintahan komunis dari 1975 hingga 1979, negara itu disebut sebagai Kampuchea Demokratik ya, di bawah otoritas transisi PBB dari tahun 1989 sampai 1993. Nah, itu menjadi negara Kamboja. Dan setelah pemulihan monarki di tahun 1993, namanya dirubah lagi menjadi Kerajaan Kamboja. Rumit ya. Sebenarnya sih muter-muter aja Itu gitu. aja. Gua pikir dari Kamboja mau jadi ke apa Enggak, gitu. Kerajaan Kamboja. Kerajaan Kamboja. Iya ya, kayak kita di sini Kamboja ada bunga Kamboja ya. Ada ya. Oke. Selanjutnya ini ada negara Cabo Verde kayaknya penyebutannya. Ini negara kepulauan di Samudra Atlantik. Namanya Cabo Verde, negara yang berada di 700 km lepas pantai Senegal. Ini mengajukan permintaan perubahan nama pada tahun 2013. Jadi sebelumnya Cabo Verde ini disebut sebagai Cape Verde yang diambil dari bangsa Portugis Cabo Verde yang artinya jubah hijau. Lalu Menteri Kebudayaannya saat itu mengatakan bahwa negara harus mencari nama standar yang nggak perlu terjemahkan lagi. Maka bergantilah jadi Cabo Verde. Cabo Verde. Awalnya Cape Verde. Oke, selanjutnya ada Ceko ya. Nah, di tengah disintegrasi Uni Republik Sosialis Soviet ya, Cekoslovakia dibagi menjadi 2 negara yang berbeda pada tahun 1993. Ada Slovakia dan Republik Ceko. Nah, tahun 2016 pemerintah Ceko secara resmi mengubah namanya dan ingin dikenal sebagai Czechia atau Ceko untuk memudahkan perusahaan dan juga tim olahraga dalam memperkenalkan identitas diri mereka. Perubahan nama tersebut memang didasari alasan pemasaran ya. Dan negara ini juga akan tetap mempertahankan nama lengkapnya, tetapi Czechia akan menjadi nama geografis pendek resmi atau untuk mempromosikan versi pendek dalam konteks internasional. Iya, jadi ada 2, ada Slovakia juga, mana dibikin sendiri Česka atau bahasa singkatnya tuh kayak gitu. Iya, Czechia tadi ya kan, terus karena tadinya kan Cekoslovakia. Ini sebenarnya sedih loh, mereka ini negara-negara udah nggak ada yang dari tadi kita omongin. Iya kan. Kasihan ya. Negara-negaranya udah pada nggak ada. Gitu. Kita beruntung tahu guys jadi warga negara Indonesia. Sebenarnya juga kalau lu lihat di KTP nenek lu atau kakek lu gitu ya, mereka nggak lahir di Indonesia. Hindia Belanda kategorinya kan? Iya kan dulu namanya belum Jakarta. Belum Indonesia. Belum enggak, Hindia Belanda itu kan dulu. Iya nggak ada Indonesia. Mereka tulisan. Zaman Belanda gue tuh gue sempat ngurusin pokoknya yang gue meninggal, terus gue disuruh ngumpulin di rumah tuh surat lahir apa segala, ketawa-tawa gue. Hindia Belanda. Ketawa-tawa gue asli. Gue disuruh ngumpulin berkasnya waktu itu. Iya. Itu gue baru nyadar bahwa oh iya bener ya. Iya. Indonesia belum ada waktu itu. Belum ada nama kita. Mereka lahir di Hindia Belanda gitu. Betul. Kan. Kalau kalian lahir di mana? Di rumah sakit pastinya ya. Oke, dan abis ini kita bakal spill wisata di Turki selain
Kapadokia. Kapadokia. Takut salah ngomong. Kapadosia. Ya, itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Kamu jahat, Mas. Abis ini kita bahas soal itu ya. Yes, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Bisa lebih baik. Hai Indonesia. Welcome back di Hai Indonesia pasti. Iya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada kita berdua yang nemenin kamu. Dan kita kalau tadi udah ngebahas tentang negara-negara yang merubah namanya. Iya, betul. Gitu Dari kan? Turki menjadi Turkiye, terus ada Ceska. Ceska. Ini kita bakal ngebahas mengenai Turki yang menjadi salah satu destinasi wisata. Tempat-tempat destinasi wisata favorit di Turki belakangan ini, gitu kan? Karena emang selain menghadirkan keindahan pesona alam, Turki juga disebut-sebut sebagai destinasi sempurna untuk belanja atau shopping. Nah, selain Kapadosia, susah nyebut ya, Turki juga mempunyai tujuan lain yang menjanjikan ya. Kira-kira ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada kota Istanbul. Ini menjadi kota terbesar di Turki. Istanbul memiliki daya tarik bangunan dan arsitektur yang memanjakan mata ya. Di sana kita bisa mengunjungi situs bersejarah, mencicipi kuliner, berbelanja, dan juga menikmati eksotisme panorama. Ada Hagia Sophia juga, Masjid Biru, dan Istana Topkapi yang merupakan situs yang nggak boleh kita lewatin kalau lagi jalan-jalan di sana. Ya, selanjutnya juga ada Bodrum ya. Nih lokasinya ada di Mugla Province ya, di Aegean Selatan Turki. Bodrum merupakan situs kota berbenteng kuno. Terus Halikarnassus yang jadi bangunan bermarmer. Terus ada kuil dan memiliki jalan aspal dan mausoleum. Bahkan area ini adalah satu dari 7 keajaiban dunia. Wow, keren. Ada juga yang namanya Mardin. Ini lokasinya ada di puncak bukit yang strategis dan menghadap ke dataran Mesopotamia di wilayah Tenggara Turki. Wilayah ini dikenal dengan keragaman budayanya dan bangunan tua yang menjadi warisan budaya, disertai jalanan yang berkelok-kelok menyerupai labirin pastinya. Ya, selanjutnya ada Galata Bridge ya, dibangun pada tahun 1836. Ini merupakan struktur jembatan di Turki dengan perpaduan gaya arsitek Eropa dan juga Asia. Selain keunikan arsitekturnya, keberadaan kafe-kafe dan restoran yang berada pada bagian bawah jembatan ini menjadi daya tarik atau daya pikat lainnya ya dari objek wisata yang satu ini. Yap, dan selanjutnya ada juga Efesus. Ini merupakan peninggalan sejarah Turki berupa reruntuhan kota Romawi kuno. Jadi ada banyak reruntuhan yang dulunya digunakan untuk perpustakaan hingga panggung tempat para gladiator bertarung. Letaknya di dekat dengan bandara Adnan Menderes atau sekitar 1 jam perjalanan. Dan ini membuat Efesus banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara karena lokasinya yang strategis tersebut. Ya. Selanjutnya ada Pamukkale. Ini merupakan sebuah kolam pemandian air panas di daerah Denizli, barat daya Turki yang memiliki panorama luar biasa katanya dengan kolam-kolam air yang berwarna biru ya. Nah, warna air ini biru dan putihnya bebatuan mendominasi wisata alam tersebut. Jadi membuat siapapun katanya yang kalau berendam di sana ini menjadi betah banget lama-lama ya. Dan selama pandemi, aliran air panas di pemandian ini pun mengandung mineral karbonat yang baik untuk tubuh, sehingga selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah, Pamukkale ini juga sudah menjadi wisata sejak zaman kerajaan dulunya. Berarti itu bangunan lama. Lama banget itu. Parah. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Silk Market. Wah, pasar sutra kalau terjemahin ya. Kalau emang hobi belanja, jangan pernah melewatkan ke Silk Market. Silk Market sendiri ini merupakan pasar yang sangat terkenal di Turki dan telah menjadi pusat perdagangan sutra sejak zaman dahulu kala pokoknya. Tepatnya tuh pada pasca Sultan Bayezid kedua ya, udah lama banget. Dan saat ke sana kita bisa menemukan produk sutra, produk tekstil, kerudung hingga beragam oleh-oleh tradisional dan juga barang-barang dari perak. Ya, terus selanjutnya ada Grand Bazaar ya. Nah, ini ada lagi nih ya kan, selain tadi kan ada Silk Market ya kan. Kalian juga wajib banget mengunjungi Grand Bazaar kalau kalian lagi ke Turki karena ini ada tempat belanja terkenal ya yang ada di Turki salah satunya. Nah, kalian wajib ke Grand Bazaar karena pasar ini banyak banget menawarkan harga-harga yang relatif miring dan juga barang-barangnya bisa dibilang lengkap nih. Jadi sehingga gak heran kalau Grand Bazaar dianggap sebagai surga belanja bagi wisatawan mancanegara.
Biasanya suka banyak yang just tip nih kalau lagi situ. Jasa titip ya, just tip. Mau just tip gak Besti? Aku lagi di Turki Nih, sis, gitu ya kan. mau besti nggak, mau just tip Tip nggak? gak gitu. Dari kopi sampai ke peralatan-peralatan keramik itu di just tipin, Bo. Ada semua ya. Ada semua gitu. Sampai karpet kalau lo mau. Ini kalau ngomongin tentang Turki juga itu dulu tuh sempat jadi ini loh, sepak bolanya sempat jadi jago loh. Oh iya, Dulu tuh tahun 90-an maksud gue. tua kan lo? Tuh kan, lo tuh suka memberitahu Itu umur, padahal gue udah diem-diem jago-jago aja banget gitu. main-mainnya asli. Terus sekarang nggak tahu kenapa biasa-biasa aja mainnya. Karena udah pada ini kali, apa regenerasinya Mungkin kurang. regenerasi gagal ya. Gagal ya. Ya, Jadi yang dulu-dulu yang jago-jago tidak menurunkan skillnya sama Ya yang bisa jadi. junior-juniornya gitu. Bisa jadi mungkin kayak gitu lah. Gue masih ingat banget kalau tim nasional Turki main tuh kostumnya warna merah sama kayak benderanya mereka kan warna merah juga. Iya, merah bintang gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Cuman ya udah sekarang kurang. Tenggelam ya namanya. Tenggelam. Soalnya Turki itu kan secara geografis lokasinya tuh emang benar-benar menguntungkan. Dia itu sebenarnya kan setengah Asia, setengah Eropa. Dia di tengah. Iya. Gitu. Dan dia memilih gabung sama Uni Eropa. Boleh Iya. milih kan lu? Boleh. Gitu. Dia memilih gabung untuk Uni Eropa dan lokasinya emang benar-benar di tengah. Jadi kayak jalan sutranya gitu loh. Kalau lu mau menyeberang dari Eropa ke Asia atau dari Asia ke Eropa. Makanya wajar banget kalau misalnya perpaduan budaya di sana tuh sangat campur-campuran dari antara Asia dan juga Eropa. Kayak kalau ngeliat cewek-cewek sana, cowok-cowok gitu, kok kayak nggak ada produk gagal ya? Gue tahu lu mau ngomong kemana, gue tahu. Gagal hidungnya ya maksud lu ya. Iya. Sek pesek gue Indonesia. Kalau Turki nggak mungkin itu nggak. Mancung-mancung mereka. Kan gue bilang nggak ada produk gagal ya. Gitu. Kok cakep-cakep gitu kayaknya gitu kan ya. Hidung apa pisau belati itu tajam banget ya. Paham gue. Maksud dari omongan lu gue tahu banget. Bikin minder kan ya, Bo. Insecure banget hidung orang Turki tuh mancung-mancung gitu. Yang ngomong mancungnya ke dalam. beda. Tapi itu dia tadi emang kemarin tuh sempet heboh ya wisata ke Turki waktu terakhir 3 bulan 4 bulan lalu masih heboh kok. Awal tahun 2022 tuh. Iya, karena kan pas heboh. dibolehkan terus tanpa karantina gitu. Wow, langsung. Iya, meskipun pada pulang sakit semua tapi ya udah lah ya. Langsung Gitu liburan. Kok udah lama gak liburan? Dan waktu itu sempet beredar di sosial media harga paket yang menurut gue fantastis banget. Iyalah, Bo. 10 juta 10 hari. Hah? Makanya. Dapat tiket bolak-balik. Hah? Gitu kan. Siapa yang tidak Berkali-kali. tergiur gitu kan. Duh, oke lah itu boleh juga kita coba. Sekarang masih ada tiket kayak gitu nggak? Apa lebih murah? Gak tahu deh. Kan Gak tahu, gue lagi- gak ngikutin. Secara lagi Kemarin, gak tahu inflasi sekarang. banget kan. Kalau kita ngomongin ekonominya hancur itu awal tahun, gak tahu sekarang. Masih, Bro. Oh masih ya? Masih, Oke. Bo. Berangkat aja, Bang. Masih, Bo. Gue liat video di TikTok, Instagram. Masih saat ini ya? Yang ngasih tahu harga make up turunnya gila-gilaan. Wah, itu dalam hati, loh kok ya begini? Apa kita ganti haluan? Kurang enggak lu aja. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.